Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Kang Salman di channel Barokah Ngaos. Semoga para pemirsa YouTubers mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan fasal dari kitab Safinatul Najah setelah Arkanul Islam, yaitu faslun Arkanul Iman. Seperti itu. Jadi marilah kita mulai ngaos pada malam hari ini, ngaji pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga keluarga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah manfaat dalam hal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkenalan dulu ya. Saya Kang Salman dari Lumajang, asli Lumajang, yang pernah hidup di pondok pesantren di Malang. Tidak perlu menyebutkan namanya. Ya, apabila ada unek-unek dari para pemirsa YouTubers, bisa langsung komen di kolom komentar. Ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar. Nanti apabila saya tidak bisa menjawab, saya akan belajar dulu, tanya ke Ustaz saya. Jadi Ustaz saya yang menjawab dan saya akan sampaikan di pertemuan berikutnya nantinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kulah fasal suci. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sittatun ana 6. Jadi fasal ini menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman di sini disebutkan bahwa rukun iman ada 6. Ada 6. Kemarin rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Dan sekarang rukun iman ada 5. Apa saja rukun iman? Kita simak bareng-bareng. Iku sitatun ono 6. Apa sing nomor 1? Antuk mina. Yen to ngimanaken sapa sira billahi ing Allah. Jadi yang pertama di sini rukun iman, yaitu kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman ini macam-macam iman. Di sini disebutkan dalam syarah Kasyifatus Saja, disebutkan bahwa iman itu ada 5 macam iman. Saya sebutkan di sini ada beberapa referensi dari kitab Kasyifatus Saja di tengahnya ini ya, di tengahnya. Kalau saya kan membacanya di pinggirnya, matanya. Di sini ada syarahnya, penjelasan lebih detailnya. Di sini disebutkan bahwa fal imanu lughatan mutlaqut tasdiq. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiqu. Mutlaqut tasdiqi. Jadi
iman secara lugatnya atau secara bahasanya dalam bahasa Indonesia itu merupakan mutlak, sebuah kebenaran yang mutlak sudah iman itu. Sawa'un kana bima ja'a bihi an-nabiyyu aw bi ghairihi. Jadi di sini kita membenarkan apa-apa yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengimani seperti itu. Wasyar'an, dan dalam bahasa syaraknya, dalam penjelasan syaraknya, itu iman itu at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati la mutlaqan. Jadi untuk menjelaskan syaraknya atau bahasa istilahnya, maksud dari istilahnya itu iman itu membenarkan segala sesuatu yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Mimma ulima minad dini bid-darurati. Jadi yang telah diketahui dan itu mesti seperti itu. Wa makna tasdiqi huwa haditsun nafsi at-tabi'i lil jasmi sawa'un kana al-jasmu an dalilin wa yusamma ma'rifata aw an taqlidin, seperti itu. Jadi yang dikatakan makna tasdik di sini dijelaskan dalam syarah Kasyifah saja. Di sini makna tasdik, makna benarkan itu yaitu gunemane hati yang berbicara. Makna tasdiknya itu hati, hadis nafsi, dawuhnya hati, kata hati lah. At-tadi yang mengikuti al-jasmi sawa'un kana al-jasmu, seperti itu. Sudah mantap hatinya itu, sudah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, seperti itu. Yang diperintahkan oleh Allah, sudah yakin dengan hatinya. Langsung saja kita langsung ke urut-urutannya iman. Gurratun marotibul imani, utawi piro-piro urutane iman. Jadi di sini ada urut-urutannya iman ya, para pemirsa YouTubers. Di sini disebutkan marotibul imani. Urut-urutannya iman itu ada khamsatun lima, ada 5. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama itu iman taklidin, iman taklid. Apa yang dimaksud dengan iman taklid? Iman taklid di sini iman dengan cara mengikuti. Contohnya saya juga ini iman taklid, karena saya taklid pada kedua orang tua saya, seperti itu. Iman taklid, kita lahir langsung beragama Islam tanpa membaca syahadat. Berarti iman taklid, iman taklidnya itu taklidnya kepada kedua orang tua, mengikuti kedua orang tua, seperti itu. Apa iman taklid? Wa huwa al-jasmu bi qaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan, seperti itu. Jadi di sini iman taklid tersebut mengikuti tanpa mengetahui dalilnya. Mengikuti tanpa mengetahui dalilnya. Wa huwa utawi iman taklidin, wa huwa utawi iman, orang yang iman taklid, orang yang beriman taklid, mengikuti iku yashu sah opo imanu imanen man. Jadi iman taklid itu sah, imannya itu sah. Tapi ada tantinya ini, ma'al isyani bitarkihi an-nazara ay istadlala. Jadi apabila kita sudah beriman taklid tetapi kita tidak mau belajar, maka itu dosa, durhaka, seperti itu. Jadi meskipun kita sudah beriman taklid, iman mengikuti kedua orang tua kita atau siapa yang melahirkan kita, itu kita harus belajar. Kita harus mengenal Allah, kita harus mengenal Rasulnya, kita harus mengetahui ajaran-ajaran agama Islam.
Apabila kita tidak malas untuk mengetahui, padahal kita sudah iman taklid, itu dosa kalau tidak mau belajar seperti itu. Yang kedua itu iman ilmin. Jadi iman yang tingkatan kedua, iman ilmin. Ma'rifatu wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha wa hadza min ilmin yaqin. Jadi di sini imannya orang yang berilmu. Yang kedua itu, yaitu mengerti beberapa dalil tetapi belum merasakan, cuma ngerti saja dalil-dalilnya tersebut. Jadi ini tingkatan yang kedua, imannya orang yang berilmu. Belum merasakan imannya, belum merasakan lezatnya iman, tapi beliau cuma mengerti secara konteks pengetahuannya saja. Seperti itu. Untuk yang ketiga itu imanu ayanin. Imanu ayanin. Jadi iman menyatakan iman. Jadi di sini menyatakan iman. Iman menyatakan iman. Menyatakan iman lah. Tingkatan yang ketiga ini sudah menyatakan imannya. Wa huwa ma'rifatullahi muraqabatul qalbi. Jadi di sini maksud dari imanu ayanin di sini sudah muncul perasaan dari seseorang tersebut. Ini tingkatan ketiga. Sudah muncul perasaan dari orang tersebut, merasa diawasi oleh Allah, sudah makom muraqabah. Artinya muraqabah itu merasa diawasi oleh Sang Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkah lakunya itu hati-hati, sangat hati-hati ternyata ya. Minum kada lekak, song kada lekak. Nah iya, nanti ini ya kita harus healing, intinya itu healing. Mengaji itu kita ibaratkan healing ke pantai, healing ke gunung sambil menikmati pemandangan. Jadi kita berangan-angan, kita berusaha menjadi iman yang paling tinggi. Berusaha, tapi iman yang paling tinggi itu hanya orang-orang tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan salah satu dari kita itu diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 4 itu iman haqqin. Jadi di sini sudah dapat melihat Allah dengan kata hatinya, dengan pandangan hati, bukan pandangan hati, bukan pandangan mata, pandangan hatinya sudah melihat Allah. Sudah hakul yakin, iman haqqin, seperti itu. Yang makom 4 ini cuma orang-orang tertentu lah yang dapat merasakan seperti itu. Terus lanjut untuk tingkatan-tingkatan iman di sini yang nomor 5 itu imanu haqiqatin. Jadi secara hakikatnya sudah beriman kepada Allah. Jadi semuanya itu fana lah, sirna kecuali Allah. Juga ibaratnya itu mabuk dikarenakan cinta kepada Allah. Khabiri ya Nusaima an muram syadhi walha seperti itu. Sudah Abah Guru Sekumpul ulama Martapura, beliau merupakan wali Allah. Dengan sholawat beliau diangkat menjadi wali Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah makomnya itu makom tinggi lah, makom wali sudah. Jadi itu iman itu
ada tingkatan-tingkatannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama itu imanu taklidin, iman mengikuti, terus imannya orang berilmu nomor 2, nomor 3 imannya ayanin, sudah bisa menyatakan tapi belum sudah muncul perasaan merasa diawasi Allah, nomor 3 ini. Yang keempat itu imanu haqqin, sudah melihat Allah dengan pandangan hati. Yang kelima imanu haqiqatin, ini sudah tingkatan yang paling tinggi, imanu haqiqatin. Lanjut untuk arkanul iman yang kedua, rukun iman yang kedua. Apa rukun iman yang kedua? Kita tengok bersama-sama pemirsa YouTubers ya. Bersuap karena sumuk, karena ada lagi basah, gak ada lagi pasnya ini. Yang kedua wa malaikatihi wa kutub wa malaikatihi. Yang kedua wa malaikatihi, berarti kita percaya kepada malaikat. Yang nomor 2 itu percaya kepada malaikat. Malaikat di sini banyak jumlahnya, banyak versi itu. Dari beberapa pendapat ulama itu banyak versi. Yang wajib kita ketahui malaikat itu ada berapa? Ayo, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Selanjutnya yang nomor 3, rukun iman yang nomor 3, wa kutubihi, dan imanake pira-pira kitabe Allah. Kitabe Allah napira? Kitabnya Allah ada berapa? Kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah ada 4, yaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu kitab-kitabnya Allah. Harus mempercayai itu rukun iman. Selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 wa rusulihi, lan beriman kepada para rasulnya Allah. Rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasulnya Allah itu banyak, bukan hanya 25. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui. Yang 25 nabi itu. Rasul dan nabi itu ada perbedaan. Rasul itu menerima wahyu dan bisa menyampaikan wahyunya itu kepada umatnya. Tetapi kalau nabi menerima wahyu tapi tidak dapat utusan untuk menyampaikan kepada umatnya, seperti itu. Warusuli. Ini nomor 4, harus percaya kepada rasulnya Allah. Rasulnya Allah yang wajib kita ketahui yaitu 25 nabi. 25 nabi. Seperti itu ya. Lagunya siapa itu? Anak kecil. 25 nabi. Tak tahu dah. Lupa dia lagunya itu. Lagunya yang lupa. Lanjut yang kelima, rukun iman yang kelima itu wabil yaumil akhiri, lan ngimanake ing dina akhir. Hari akhir ini merupakan hari kiamat di sini. Hari kiamat. Hari akhir, hari kiamat. Harus percaya, orang Islam harus percaya bahwa nanti ataupun detik ini pasti akan ada hari kiamat. Tapi tidak tahu kapan waktunya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya hari kiamat, seperti itu ya. Selanjutnya rukun iman yang terakhir. Yang terakhir yaitu yang keenam, seperti itu. Jadi yang keenam wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi yang di sini ini rukun iman yang keenam di sini kita harus percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Di sini jelaskan menurut pendapat Imam Al-Ash'ari. Ini merupakan imam tauhid beliau. Imam tauhid ada 2, yaitu Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Ada 2.
Di sini pendapatnya Imam Al-Asy'ari, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar seperti itu. Fal qada'u indal asy'ariyati iradatullah al-asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fi ghairil azali wal qadaru indahum ijadullah al-asya'a ala qadarin makhsusin ala wifqil iradati fa iradatullah al-muta'alliqati al-muta'alliqatu azlan bi annaka tasiru 'aliman qada'an wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradati qadarun wa amma ini sudah seperti itu. Jadi di sini disebutkan menurut pendapat beliau Imam Asy'ari, kok yang dimaksud dengan qada, yang dimaksud dengan qada itu iradatullah al-asya'a fil azali. Jadi ketetapan Allah, suatu ketetapan Allah pada zaman azali. Nah, nanti saya contohkan untuk contohnya. Terus apa yang dimaksud dengan qadar? Yang dimaksud dengan qadar menurut beliau Imam Asy'ari yaitu kejadian-kejadian yang mencocoki pada zaman azali. Seperti itu ya. Qada dan qadar seperti itu. Di sini disebutkan ini fa iradatullah al-muta'alliqatu azlan bi annaka tasiru 'aliman qada'an wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika 'ala wifqil iradah qadarun. Seperti itu. Jadi misalkan ada seseorang yang sudah menjadi pintar. Pintarnya itu kodok. Disebutkan di sini orang yang pintar itu kodoknya. Kodok hasil dari perjuangan kemarin. Kodoknya itu kodok. Orang pintar itu kodok. Suatu ketetapan Allah sudah. Tetapi wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradati. Qadarnya yang mana? Qadarnya itu ketika dia belajar, menuntut ilmu, sekolah, mondok, pesantren, seperti itu. Jadi proses dari belajar itu merupakan suatu qadarnya Allah dan hasilnya qada, yaitu pintar, seperti itu. Di sini disebutkan contohnya ini. Ada orang alim di sini, aliman. Dan perwujudan dari ilmunya itu, ia sebelum dijadikan itu merupakan suatu qadarnya Allah sudah. Misalkan ada seseorang ya, kita semoga Allah menyelamatkan kita semua. Misalkan ada orang kecelakaan, ya semoga para pemirsa YouTubers dan juga saya, keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan daripada musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Orang kecelakaan, pas kecelakaannya itu merupakan suatu qadanya Allah, hasil dari perbuatan yang sebelum kecelakaan. Seperti itu. Bagaimana apa pas mengendarai itu ngantuk, itu qadarnya, itu prosesnya, itu qadarnya. Ya, hasilnya kecelakaan itu qadanya Allah, seperti itu. Jadi itu ada contohnya. Oke. Maaf para pemirsa YouTubers, tadi ada gangguan. Ada tamu mengantarkan ini, para YouTubers mengantar makanan untuk saya. Alhamdulillah ya, berkah ngaji dapat rezeki, alhamdulillah. Ini sudah realita nyata. Orang yang mengaji jangan jangan khawatir, sudah pasti ada rezeki. Soalnya ketika kita menuju
majelis taklim atau ke majelis ngaji, itu malaikat sudah mengiringi sayapnya, sudah membentangkan sayapnya untuk melindungi kita. Itu keistimewaan daripada orang-orang yang mau belajar, daripada orang-orang yang mau mengaji seperti itu, daripada orang-orang yang mau kumpul dengan para ulama seperti itu. Ini contohnya sudah, bukan hanya kebetulan ini, tapi contoh real ini. Saya tidak tahu apa-apa ini, diberi orang lain, tidak tahu apa-apa. Ini real sudah kejadian, berkah ngaji ini. Mungkin kita bisa amalkanlah setidaknya satu hari lah, satu ayat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja cukup ya, tapi istiqomahkan. Besoknya lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, seperti itu ya. Jadi itu apa? Rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ayo, rukun iman itu 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah selesai fasal untuk arkanul iman, rukun iman itu sudah selesai. Besok kita lanjutkan di faslun wa makna la ilaha illallah, yaitu maknanya la ilaha illallah. Ayo saudara dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikasiru wa ghalli, anta misbahus sukuri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa para pemirsa rahimakumullah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Insyaallah kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya akan menanyakan pada ustaz saya, kepada guru-guru saya. Nanti saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Semoga berkah manfaat dunia dan akhirat. Salam setongdere dat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.